Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun saja berada. Senang sekali pada sore hari ini saya Citra Darminto Mutris bisa berjumpa kembali dengan pemirsa dalam program acara Untuk Jambi. Sebuah program acara yang kami dedikasikan bagi kemaslahatan masyarakat Provinsi Jambi. Pemirsa, tema Untuk Jambi pada sore hari ini adalah Hari Keluarga Nasional ke-27 Era New Normal. Dan di studio telah hadir dua narasumber. Yang pertama kami perkenalkan Bapak Dr. Andus Haji Arpani Saharudin. Beliau adalah asisten 1 Sekda Provinsi Jambi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih telah hadir di studio TVRI Jambi. Dan berikutnya ada Bapak Dr. Herlambang SPOG. Beliau adalah Ketua PKMI Wilayah Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kolega saya, abang saya, Pak Herlambang. Sehat Bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Dan pemirsa, kita juga terhubung secara virtual melalui Skype dengan Bapak Mukhtar Bakti, SHMH. Beliau adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Dan saat ini mungkin beliau sudah standby. Mungkin untuk pertama kali mungkin saya kalau Pak Mukhtar mungkin mendengar suara saya. Assalamualaikum Pak Mukhtar. Ya, mungkin suaranya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Mukhtar? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Selamat Hari Keluarga ke-29. Ya. Semoga keluarga kita di Jambi tetap sehat dan Amin. terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Baik. Terima kasih banyak. Baik Pak Mukhtar, ini mungkin saya pertama nih ke Pak Mukhtar ini. Pak Mukhtar, tema kita ini Hari Keluarga Nasional ke-27, Era New Normal. Nah, mungkin ada tema terkait khususnya hari dari Hari Harga Nasional ini sendiri, Pak Mukhtar. Apa yang diambil temanya? Baik, yang jelas bahwa kita harus mendukung program dari Pak Jokowi. Jadi itu bagaimana dari Hari Keluarga Nasional yang ke-27 ini, yaitu melalui keluarga kita wujudkan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju. Nah, untuk tema khususnya yaitu BKKBN dengan cara baru dan semangat baru hadir di dalam keluarga kita semua. Itu temanya Pak Mas. Bang. Ya, baik, menarik ini ya, semangat baru. Nah, cuman sedikit kalau kita berbicara kondisi saat ini, kita katakanlah kita masih dalam proses transisi, artinya pandemi COVID-19 dan juga walaupun kita saat ini sudah masuk new normal, ada isu strategis salah satu yang menjadi banyak informasi yang mungkin kita dapatkan dari masyarakat, khususnya kita sering mendengar kemungkinan akan terjadi baby boom nih. Mungkin dari Bapak sendiri selaku Kepala Perwakilan BKKBN ini, bagaimana Bapak melihat di masa pandemi COVID-19 ini, khususnya strategi khususnya dari BKKBN sendiri seperti apa nih? Betul. Jadi melalui instruksi dari Bapak Kepala BKKBN Pusat, bahwa kita semua kepala perwakilan seluruh Indonesia harus mempunyai inovasi-inovasi untuk menghindari putus pakai di berKB, dengan cara kita melalui bekerja sama dengan semua mitra. Contohnya hari ini kita mengundang PKMI, otomatis mitra strategis kita di lapangan. Begitu juga para pengambil kebijakan. Jadi melalui surat Pak Kepala BKKBN Pusat kepada Menteri Dalam Negeri, kepada Pak Gubernur, kepada Pak Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia, bahwa pelayanan KB diharapkan pada masa pandemi ini kita gratiskan. Imbauan beliau. Namun kalau yang sudah ikut CKN mungkin itu bisa kita lakukan, tapi yang belum, nah ini yang kita usahakan bisa melalui jam Kesmas, jam Kesda dan seterusnya, yang bisa membiayai para pasangan usia seumur kita untuk mengikuti program keluarga berencana. Nah itu salah satunya. Jadi
contohnya lain lagi bagaimana kita harus mematuhi protokol COVID Ya. supaya kita harus kita patuh gitu Ya. dengan protokol itu. Jadi untuk daerah-daerah tertentu yang zona merah mungkin kita harus, kalau dia akan menggunakan alat kontrasepsi, kalau bisa ditangani secara protokol COVID tadi sesuai dengan permintaan mereka. Tapi kalau tidak, kita anjurkan mereka memakai pil atau kondom. Gitu. Jadi yang tidak berkontak langsung kepada person gitu. Ya. Nah, tapi kalau memang itu bisa ditangani secara protokol tadi itu, protokol COVID tadi, jadi bisa dilakukan pelayanan seperti biasa. Jadi contohnya kalau ada ibu yang melahirkan, nah mungkin bisa kita menggunakan KB pasca persalinan seperti itu, atau mungkin ada pelayanan alat kontrasepsi lainnya bisa kita lakukan sesuai dengan anjuran dari para provider kita yang tahu persis bagaimana protokol itu dilakukan. Yang penting jangan sampai COVID-19 ini tertular kepada para akseptor yang ingin dilayani program KB-nya. Baik. Nah, Baik, di lain pihak juga kita menggunakan media sosial. Ya. Jadi kalau kita kenal seperti Pak Dr. Herlambang mensosialisasikan halo dokter. Jadi kita juga sekarang lagi membuat, bukan lagi tapi sudah disosialisasikan halo PLKB. Jadi kalau ada masyarakat atau pasangan usia subur yang ingin dilayani untuk menggunakan alat kontrasepsi, jadi bisa menghubungi para PLKB kita. Ada juga halo bidan, jadi bisa menghubungi bidan-bidan kita. Halo dokter sudah jelas, dan bisa mengontak para kader-kader kita yang ada di untuk bagaimana supaya bisa mereka mendapatkan pelayanan KB untuk mereka sendiri gitu. Baik. Nah, Baik. untuk itu di hari di Hari Keluarga Nasional yang ke-27 ini, Kepala mencanangkan untuk melakukan pelayanan 1 juta akseptor untuk serentak pada hari ini yang dilakukan di semua paskes-paskes yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Jadi seperti di Jambi, kita akan mendapat sasaran atau target itu sekitar 12.000. Jadi harapan kita tadi mulai dari pukul 8, malah mulai dari tadi malam pukul 00. Jadi kalau ada ibu-ibu yang bersalin ingin melakukan KB pasca persalinan bisa jelas dilakukan. Jadi kita sudah mulai quick count kita. Baik. Mulai dari pukul 00 sampai pukul 15. Tapi setelah kita lakukan tadi masih ada kendala-kendala untuk memasukkan laporan kita yang sudah dilayani di paskes-paskes tadi. Jadi kebijakan Pak Kepala tadi sudah membuka lagi bahwa laporan dari pelayanan 1 juta akseptor pada hari ini akan dilakukan 2-3 hari belakangan ini. Baik. Jadi itu laporannya. Tapi pelayanannya sampai pukul 15 tadi. Baik. Baik Pak Mukhtar, mungkin tetap di tempat dulu. Saya nanti akan kembali lagi ke Pak Mukhtar. Saya ke Pak Fani. Salam ke Pak Fani. Assalamualaikum Pak Fani. Siap. Iya. Selamat ketemu lagi. Baik. Baik, tetap di tempat Pak Mukhtar, nanti saya kembali. Pak Fani, kalau kita berbicara sekarang ini kan kita masih suasana COVID nih, ya kan, masih pandemi COVID-19. Nah, sesuai dengan tema kita, memasuki era new normal ini, sebenarnya khususnya dari pemerintah Provinsi Jambi khususnya, ini bagaimana melihat kondisi ini, memasuki new normal ini, apakah sudah siap? Seperti apa? Ya, sebenarnya pada kondisi new normal kita mempersiapkan segala aspek untuk siap kita menuju new normal yang sesungguhnya. Nah, aspek yang perlu kita siapkan sesungguhnya yang lebih utama itu kesadaran masyarakat. Bagaimana masyarakat kita sadar, dia tahu bahwa saat sekarang kita akan memasuki new normal, mereka harus tahu bahwa sesungguhnya new normal itu merupakan suatu pola hidup baru. Dengan catatan taat pada protokol kesehatan. Nah ini yang perlu utama harus kita sadarkan kepada masyarakat. Nah,
dengan pahamnya, mengertinya, sadarnya masyarakat kita dengan pola hidup, dengan taat pada protokol kesehatan, ya inilah new normal yang sesungguhnya nanti akan kita hadapi. Nah, di samping itu, kita pemerintah terus giat-giatnya ini untuk mensosialisasikan kepada masyarakat kita. Dan semua diharapkan, tidak hanya pemerintah, tetapi kita semua masyarakat, terutama juga ya seperti perguruan tinggi, media-media juga harus peran bantu mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana kita bisa menjaga social distancing, memakai masker mungkin pada saat kita keluar, sering melakukan cuci tangan gitu kan, kemudian ya terutama makan makanan yang sehat dan bergizi. Baik. Nah, Pak, ini yang perlu kita persiapkan masyarakat kita. Nah, namun kalau kita kaitkan dengan Hari Keluarga Nasional nih Pak Fani, khususnya kita berbicara bagaimana dukungan khususnya pemerintah itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang pelayanan KB ini, apalagi sesuai dengan temanya ini, pelayanan KB serentak 1 juta akseptor, ya kan, dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini, di mana dari pemerintah sendiri? Dukungannya seperti apa? Dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional ke-27 ini, pertama itu kita melalui tim gugus tugas provinsi, ya, kita memberikan bantuan berupa APD kepada petugas-petugas pelayan kesehatan yang akan melakukan pelayanan KB terhadap target sebagaimana tadi Pak Muhtar sampaikan, lebih kurang 12.000 sektor yang akan dilayani pada masa Harganas ini. Nah, yang kemudian kita juga tadi saya sendiri mewakili Bapak Gubernur menjadi inspektur pada upacara. Dan kita melihat di situ, kita motivasi bahwa semua petugas-petugas kita itu dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap pasangan usia subur yang akan memasang, ya, menggunakan kontrasepsi. Baik. Selain itu juga dukungan Bapak Gubernur sendiri tadi mengunjungi atau melihat bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh BKKBN Perwakilan Jambi terhadap masyarakat kita yang akan memasang atau menggunakan aseptor kontrasepsi. Nah, Pak Gubernur turun langsung tadi Pak. Nah, ini merupakan support dan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Nah, selain itu juga tadi kita sampaikan bagaimana sesungguhnya pemerintah daerah menghimbau kepada para bupati, nah ini untuk melakukan dukungan terutama kepada tempat-tempat pelayanan, ya, kita milik pemerintah seperti puskesmas. Nah, ini untuk dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan, terutama pada hari ini pemasangan kontrasepsi. Baik, baik. Nanti saya kembali lagi ke Pak Fani. Ini saya ke Pak Dr. Herlambang nih Pak. Dokter, ini kalau Bapak melihat khususnya dari keluarga berencana pada masa pandemi COVID-19 ini seperti apa sih? Artinya bagaimana Bapak Dokter melihat sendiri? Terima kasih pada adindaku. Iya. Ya, untuk pelayanan selama pandemi COVID itu sangat lancar. Karena kita harapkan kita akan jangan sampai terjadinya baby bomb. Baby bomb itu adalah tiba-tiba hamil banyak dan lahir banyak. Nah, ini justru yang harus kita pahami. Karena prinsip kita 2 anak cukup itu ya sangat bagus, di mana semua kapasitas, semua perhatian orang tua itu terfokus kepada. Kami dari PKMI membantu untuk BKKBN dalam pelaksanaan Hari Harganas. Tadi juga dari pagi kita melakukan MOW dan MOP, yaitu tubektomi kepada atau steril kepada wanita dan yang laki-laki juga. Itu di Rumah Sakit Mitra, dan ini alhamdulillah perhatian dari BKKBN dan pemerintah Provinsi Jambi khususnya, dan tentu kami juga berkolaborasi dengan PKMI Pusat, dan alhamdulillah sekarang Ketua BKKBN adalah Objin juga, jadi pelayanan KB itu sangat mumpuni. Di samping itu tentu dalam melakukan ini kita memberikan sesuai dengan aturan dari Menteri Kesehatan, mulai dari pemakaian APD dan segala macam. Dan harapannya ya menunda hamil dulu sebenarnya sih pada dasarnya, karena yang ditakuti
pada ibu hamil itu akan ada penurunan dari ketahanan tubuh. Ya, dengan Nah, kondisi saat ini kondisi saat ini. Apabila nanti dia hamil, yaitu agak repot keadaan tubuh itu. Nah, BKKBN sangat mencermati permasalahan ini sehingga kami sangat antusias sekali teman-teman dari PKMI dan teman-teman dari dokter Objin dan dokter dan bidan-bidan setelah stakeholder untuk membantu dalam pelaksanaan bagaimana mensosialisasikan baik di medsos yang diberikan tadi dengan Pak Mukhtar dan juga di pelayanan-pelayanan KB. Baik. Tahan dulu Pak Erlambang dan Pak Fani, kita rehat sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, untuk Mujambi akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi, Dr. Handes Haji Fakhrori Umar M.Hum. Wabah COVID-19 melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Keluarga adalah kunci. Keluarga adalah awal sebuah kebahagiaan. Ayo putus mata rantai corona dari keluarga kita. Keluarga yang melakukan perencanaan kehidupan berkeluarga dengan baik dan menerapkan asuh sebagai cerminan 8 fungsi keluarga. Selamat Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020. BKKBN baru dengan cara baru dan semangat baru hadir di dalam keluargamu, keluarga hebat terencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Baik pemirsa, masih bersama kami dalam program acara untuk Jambi, program acara yang kami dedikasikan bagi kemaslahatan masyarakat Provinsi Jambi. Tema untuk Jambi pada sore hari ini adalah Hari Keluarga Nasional ke-27 Era New Normal. Baik, kami akan menghubungi kembali dengan Pak Mukhtar. Mungkin masih mendengar? Ya, Pak Mukhtar? Ya, baik. Pak Mukhtar, ini ada, kalau kita berbicara tentang kondisi saat ini, khususnya dalam pandemi COVID-19 ini, kalau dari BKKBN sendiri ada nggak persoalan mungkin permasalahan yang mungkin saat ini yang mungkin belum bisa diatasi atau masih dihadapi saat ini dari BKKBN sendiri dalam menghadapi COVID ini, Pak? Ya. Baik, mungkin yang jelas banyak lah. Ya. Tapi gini, makanya kenapa sekarang kita harus berkolaborasi dengan semua stakeholder, dengan semua mitra kerja untuk bagaimana menghindari atau meminimalisir kendala-kendala yang kita hadapi. Contohnya kalau umpamanya putus pakai ini terjadi di tengah masyarakat Jambi, tadi seperti disampaikan oleh Pak Dr. Erlambang mengatakan bahwa baby boom akan muncul nanti. Nah, baby boom ini kalau muncul, apalagi kalau baby boom ini tidak diinginkan, otomatis akan mempengaruhi sumber daya manusia ke depannya, karena tidak diinginkan. Tapi kalau direncanakan, itu mungkin nggak ada masalah gitu. Nah, memang itu direncanakan.
Untuk itu memang sekarang kita bekerja sama dengan semua mitra kita, bagaimana mengkampanyekan tentang tunda dulu kehamilan di saat pandemi COVID. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Erlambang bahwa karena kalau ibu-ibu akan hamil, pasti akan penurunan kondisi badannya akan terjadi. Nah, kalau terjadi penurunan kondisi badan, pasti akan menjadi masalah-masalah medis yang dihadapi oleh ibu. Nah, inilah yang kita kampanyekan supaya jangan sampai program KB itu putus. Jadi kalau umpamanya ada alat kontrasepsi yang tidak bisa dia lakukan atau dia dapatkan atau dia terima pelaksanaannya, mungkin kita bisa alihkan kepada yang tidak terkontaminasi langsung dengan provider atau dengan masyarakat. Jadi dengan memberikan pil. Nah, selama ini pemberian pil ini kan harus melalui provider. Jadi teman-teman PLKB kita bekerja sama dengan provider di semua Vaskes akan membantu membagikan pil kepada pasangan-pasangan yang sudah waktunya untuk mendapatkan penerimaan pil tadi. Begitu juga kondom, kerjasama dengan bidan-bidan, bekerja dengan dokter-dokter puskesmas untuk membagikan pada masyarakat. Artinya kita menjemput bola gitu. Kita melakukan pelayanan door to door seperti disampaikan tadi. Nah itu, jadi bagaimana kita menghindari daripada putus pakai program alat kontrasepsi. Nah, di lain pihak kita memberikan pemahaman-pemahaman, baik itu kepada masyarakat kita maupun kepada petugas-petugas lapangan kita untuk mensosialisasikan kampanye-kampanye yang sehat, KIE yang baik, apalagi sekarang dengan situasi COVID ini. Jadi kita memberikan pemahaman kepada masyarakat kita seperti tadi disampaikan oleh Pak Asisten 1 bahwa bagaimana menyadarkan masyarakat untuk memutus rantai daripada penyakit-penyakit. Baik itu penyakit psikis maupun kejiwaan kita untuk selalu ingin berkumpul. Padahal pemerintah menginstruksikan untuk menghindari kumpul-kumpul. Malah ada instruksi untuk melakukan jarak minimal 2 meter untuk kalau ada pertemuan-pertemuan itu. Nah, seperti di pasar kita harus menghindari kerumunan ini. Nah, itulah yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, inilah yang kita sosialisasikan kepada masyarakat untuk bagaimana pemahaman masyarakat bisa diterima oleh apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, untuk itu di saat ini pemerintah melalui BKKBN kita mengkampanyekan tentang bagaimana kita terjun kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang harusnya mereka dapatkan. Kita bekerja sama dengan semua mitra, dengan para provider kita untuk hari ini melakukan pelayanan 1.000 sektor untuk dalam rangka jangan sampai mereka putus pakai dari alat ber-KB ini. Baik. Tapi kegiatan-kegiatan ini sudah dilakukan jauh sebelumnya, diinstruksikan mulai dari instruksi surat Pak Kepala kepada Menteri Dalam Negeri supaya Pak Menteri bisa mengimbau kepada semua jajaran ke bawah mulai dari Pak Gubernur, Pak Wali Kota bagaimana supaya jangan terjadi putus pakai ini. Mungkin karena alasan ekonomi kita minta kepada Pak Gubernur, kepada Pak Wali Kota menggratiskan mereka lah. Apalagi hari ini kami juga minta kepada provider kami seperti Pak Herlambang pasti dengan sukarela memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kontrasepsi. Saya kira itu, Pak. Berarti ini Pak. Ini yang telah kita lakukan. Baik. Pak Mukhtar, berarti ini yang merupakan program-program yang Bapak sampaikan ini juga merupakan salah satu beberapa program yang mungkin yang dilaksanakan oleh BKKBN sendiri dalam memperingati Hari Keluarga Nasional, atau mungkin ada program lain-lain? Betul. Nah, contohnya juga hari ini kita melakukan pelayanan sembako kepada masyarakat kita, khususnya di daerah-daerah sekitar kita yang ada contohnya di kantor-kantor di sekeliling kita, memberikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan itu. Contohnya sekarang Pak Kepala juga di daerah Cibinang Muara memberikan sembako kepada masyarakat yang datang di bidan mandiri
yang di RT Dekasi itu diberikan sembako untuk sebagai kepedulian kita juga kepada mereka dengan situasi saat. Ya. Baik. Contoh konkretnya sekarang seperti ini. Baik. Nanti saya kembali lagi ke Pak Mokhtar, tetap di tempat Pak Mokhtar. Baik, sebelum ke Pak Fani saya ke Pak Erlambang dulu. Ini Pak Erlambang, ini kalau Bapak melihat sendiri sebenarnya seberapa jauh kalau kita berbicara tentang melihat dampak ya, dalam artinya bahaya dari efek dari COVID-19 ini, kalau kita lihat dari khususnya dalam efek bagi ibu hamil dalam kondisi saat ini. Tadi kan ini kan sangat menakutkan kan artinya. Kadang-kadang kan masyarakat tidak pikir sampai sejauh itu. Tadi sempat diulas, mungkin belum tuntas nih untuk dampaknya ini seperti apa, Pak Erlambang. Sebenarnya keluarga yang sehat dan kuat itu adalah merencanakan kehamilan dengan segala upaya dengan keadaan tubuh. Nah, pada pandemi yang kita takutkan itu adalah turun daya tahan tubuh. Nah, kita dari PKMI berupaya untuk menunda. Menunda itu artinya menunda dengan beberapa pakai aseptor tadi disebutkan bisa pil, dan kita juga sering melakukan upaya untuk memakai tubektomi yang sudah cukup. Kadang-kadang yang kita takutkan kebobolan tuh. Apalagi ada katanya yang kami dengar COVID meningkatkan kehamilan karena sering di rumah. Ya, itu sebenarnya pepatah yang mungkin tidak sepaham secara akademik. Karena kenapa harus buru-buru dan kenapa tidak menunda? Karena kita kan sudah banyak sekali secara psikologis. Kami meneliti juga nih, sedang meneliti tentang efek psikologis terhadap kehamilan, efek psikologis terhadap yang tadi yang pandemi, dan juga secara keagamaan. Kita berharap masyarakat itu lebih mengerti apabila terjadi kehamilan, tentu yang tadi kan kita ulas masalah penurunan daya tahan tubuh. Nah, penurunan tubuh itu akan mengganggu nanti nutrisi, nutrisi dari si janin tadi, atau yang menutrisi dari kehamilan. Kalau nutrisi berkurang, itu otomatis perkembangan yang kita harapkan untuk menjadikan anak sehat kemungkinan terganggu. Apalagi dengan efek-efek psikososial, mungkin kita dari POGI sendiri malah justru kalau bisa di rumah saja, ibu hamil tidak ada gejala ya di rumah saja. Kita berharap jangan buru-buru, kalau tidak ada keluhan tidak boleh. Nah, harapannya dengan ber-KB, apalagi kita menggalakkan hari ini adalah hari ber-KB, hari Harganas, berharap kita mengetahui bahwa merencanakan suatu kehamilan itu harus betul-betul secara komprehensif. Jangan hanya bangga terus hamil, padahal apa yang terjadi dalam era pandemi Covid ini tentu kita lebih cenderung kepada perkembangan janin itu sendiri. Karena kalau janin itu tidak berkembang atau janin itu memang berkembang tapi tidak maksimal, nanti generasi kita yang kita harapkan ke depan tentu akan kurang bagus. Kenapa kita bisa bicara demikian? Karena perkembangan awal dari janin itu adalah 3 bulan pertama atau 4 bulan pertama. Disitulah pentingnya nutrisi dan masukan peningkatan daya tubuh. Nah, sedangkan pada daerah endemi COVID, nah itu justru dia akan menurunkan daya tubuh. Nah, inilah yang sangat bukan berbahaya, sangat tidak memungkinkan dan menundalah dulu untuk kehamilan. Baik, tadi sempat dikupas juga, khususnya kita berbicara alat kontrasepsinya ini. Kalau dari dokter sendiri, sebenarnya alat kontrasepsi yang bagus katakanlah dalam untuk mungkin masyarakat penonton juga bisa lebih tahu nih kan, seperti apa yang. Jadi kita berharap ibu-ibu mungkin masyarakat, apa sih sebenarnya kontrasepsi yang efektif ya? Artinya kontrasepsi yang efektif tentu yang mengurangi efek samping dari tubuh ibu sendiri. Nah, kita sekarang lebih berupaya bukan menggalakkan, memberikan solusi terbaik adalah dengan memakai IUD. IUD itu salah satu efek samping yang kurang, yang kedua dia bisa menurunkan angka sampai 45% dari kanker mulut rahim. Nah, inilah sebenarnya ada beberapa peneliti dari Italia juga mengatakan, karena apa?
di dalam pemakaian IUD itu akan membuat efek, yaitu namanya efek dari inflamasi yang steril. Inflamasi steril artinya dia membuat daya tahan tubuh dari tubuh ibu dalam mengantisipasi virus di dalam mulut rahim itu. Ya. Nah, itulah yang kita berharap sehingga menghindari pemakaian dari hormonal. Hormonal ya. Nah, kalau kita sih jelas apabila ibu di atas 36 tahun, anak cukup 3 atau sudah lebih dari yang tidak, pokoknya umur yang mencukupi, lebih baik mengalihkan kepada MOW, yaitu kita tubektomi. Baik Pak Erlambang, Pak Wani, kita rehat sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, untuk Mujambi akan kembali setelah yang satu ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi, Dr. Handes Haji Fakhrori Umar M.Hum. Wabah COVID-19 melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Keluarga adalah kunci. Keluarga adalah awal sebuah kebahagiaan. Ayo putus mata rantai Corona dari keluarga kita. Keluarga yang melakukan perencanaan kehidupan berkeluarga dengan baik dan menerapkan asah, asih, asuh sebagai cerminan 8 fungsi keluarga. Selamat Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020. BKKBN baru dengan cara baru dan semangat baru hadir di dalam keluargamu, keluarga hebat terencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Untuk Mujambi, sebuah program acara yang kami dedikasikan bagi kemaslahatan masyarakat Jambi. Tema Untuk Mujambi pada sore hari ini adalah Harganas ke-27 era New Normal. Baik, kita masuk ke segmen ketiga. Kami membuka layanan telepon interaktif bagi pemirsa yang ingin bertanya terkait tema kita pada sore hari ini. Bisa menghubungi kami ke 0741 66385 dan untuk Kota Jambi 66385. Baik, kami tunggu partisipasi dari pemirsa di rumah. Baik. Ya, sepertinya ada penelpon. Halo? Ya. Ya, baik. Sambil menunggu telepon, kami menghubungi kembali Pak. Halo? Assalamualaikum. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Dari Bapak siapa Pak? Dari Yudi Telanai. Pak Yudi di Telanai. Silakan ya. Pak Yudi. Ya. New normal ya. Ya. Ya saya di jalan saya ini. Halo. Ya, silakan Pak. Pak Ya, Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak narasumber yang saya hormati. Ya. Jadi memang kehidupan baru ini memang kaget masyarakat. Jadi artinya sebelum COVID ini kan kita bebas. Ya. Nah, lantas timbul COVID-19 ini, jadi orang kan artinya kaget gitu. Ya. Nah, setelah diterapkan new normal, maka orang kan jadi kaget juga. Ya. Jadi justru itu memang sosialisasi dari pemerintahan ini memang harus gencar gitu. Ya. Jadi kita banyak masih orang tidak memakai masker dan memang tidak disiplin begitu. Ya. Jadi ini memang makanya di Jambi sangat berbahaya Pak. Karena sudah ratusan yang COVID-19 ini kan. Ya. Justru itu memang harapan kita
masyarakat ini memang kesadaran disiplinnya itu yang penting. Ya. Kalau kita tidak disiplin masyarakatnya, ya memang kita tidak menyalahkan pemerintah lah. Pemerintah sudah maksimal. Tapi kalau masyarakat tidak disiplin, ini jadi persoalan dalam kehidupan baru ini. Jadi saya rasa memang harus gencar lah tingkat sosialisasi ke masyarakat. Saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudi di Telanai. Baik, sebelum saya ke Pak Mukhtar, tetap standby. Saya ke Pak Fani nih, terlebih dahulu Pak Fani. Ini gimana nih, selaku pemerintah daerah nih, seperti pertanyaan Pak, mungkin bisa langsung ditanggapi nih. Terima kasih Pak Yudi atas responnya terhadap acara ini. Memang sebagaimana saya katakan tadi bahwa kita utama itu menyiapkan kesiapan masyarakat. Terutama disiplin masyarakat akan kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu kita pemerintah memang berkewajiban sesungguhnya bagaimana menyadarkan masyarakat kita untuk patuh dengan protokol kesehatan. Nah, akan tetapi memang untuk menyadarkan masyarakat ini ya tidak semudah atau membalik telapak tangan kata orang itu kan. Dan saya keseharian saya juga selaku Kasat Satpol PP, dan itu setiap malam anggota saya selalu melakukan penertiban, pemantauan terhadap masyarakat-masyarakat yang mengelompok, Pak, yang berkumpul. Itu dibubarkan, itu diberikan pemahaman untuk mereka sepanjang tidak begitu perlu, mereka pulang saja ke rumah. Setiap malam. Dan jumlah itu sepertinya tidak menurun. Nah, dalam artian saya bilang bahwa kesadaran masyarakat inilah yang memang masih kurang. Nah, oleh karena itu kewajiban kita semua lah bagaimana menyadarkan masyarakat ini untuk dia patuh dan disiplin. Karena bahaya COVID ini ya belum mereda, masih terus ada di Provinsi Jambi ini, bahkan 2 hari terakhir kita masih ada penambahan 3 pasien. Nah, sehingga kita belum merasakan bahwa di Provinsi Jambi ini daerah yang sudah turun, akan tetapi ini masih naik grafiknya walaupun tidak begitu signifikan naik, tidak begitu drastis gitu kan. Nah, inilah kewaspadaan kita semua masyarakat untuk patuh disiplin dengan protokol kesehatan. Saya katakan tadi bisa menjaga jarak, keluar bila perlu, tidak usah kalau memang tidak begitu penting gitu kan. Selalu menggunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer gitu kan. Nah, ini menghindari tempat kerumunan ini yang memang sumber utama kadang penyebaran daripada virus corona 19 ini. Baik, nanti sebelum saya ke Pak Rambang nih, saya ke Pak Mukhtar nih. Pak Mukhtar? Halo? Ya. Nah, masih menyambung dari pertanyaan Pak Yudi tadi juga, ini kaitan juga apa yang disampaikan juga tadi oleh Pak Fani khususnya terkait ini kalau kita berhubungan dengan masyarakat. Dari BKKBN sendiri nih, imbauan seperti apa sebenarnya kalau kita berbicara kepada masyarakat, terutama khusus pada kalau kita berbicara pada usia dini, pada usia subur, khususnya untuk kebutuhan ber-KB ini seperti apa dari BKKBN sendiri? Baik, memang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dr. Herlambang bahwa kalau kita harus menghindari ada 4T, 4 terlalu tadi. Jadi terlalu tua tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter, terlalu muda. Nah, sekarang di Indonesia ini yang terlalu muda ini jadi seperti kawin muda gitu. Terus kita itulah yang sekarang dikampanyekan oleh pemerintah. Jangan sampai itu terjadi di masyarakat kita, di keluarga kita. Makanya kenapa pemerintah menganjurkan kawin itu harus umur 21 tahun. Karena secara medis itu sangat fatal sekali, dan itulah yang mengakibatkan kenapa angka kematian ibu ataupun angka kematian anak itu sangat tinggi di Indonesia. Karena secara medis, mungkin nanti akan disampaikan juga oleh Pak Dokter, kalau itu umurnya di bawah 20 tahun, 21 tahun, alat reproduksinya belum siap untuk melahirkan gitu. Jadi kalau secara medis, mudah-mudahan nanti sampaikan juga oleh Pak Dokter,
panggulnya itu minimal 10 cm gitu. Jadi itu untuk lewat seorang anak bayi lewat. Kalau itu belum cukup, nah alat reproduksinya tadi itu belum siap, nah itulah mengakibatkan kenapa ada pendarahan. Pendarahan bisa mengakibatkan kematian. Nah kalau ini tidak kita cegah, nah inilah kenapa tidak henti-hentinya pemerintah melalui BKKBN dan semua mitra-mitra yang ada seperti Pak Dokter, Ibu Bidan, para PLKB kita mengkampanyekan tundalah kehamilan sebelum umur 21 tahun. Makanya kenapa di BKKBN ada program generasi berencana. Nah, generasi-generasi ini kita memberikan pemahaman-pemahaman tentang bagaimana merencanakan kehidupan mereka ke depan untuk menunda kelahiran. Makanya kenapa juga di genre kita itu ada slogan harus menghindari no tolerance, artinya tidak ada toleransi itu satu, kawin di bawah umur, kedua nafsa atau obat-obatan tadi, ketiga itu seks bebas, karena ini akan mengakibatkan kesehatan reproduksi kita berujung pada kematian. Nah itulah yang selalu kita kampanyekan. Kenapa BKKBN sekarang itu programnya keluarga dulu. Jadi harapan kita dari keluarga inilah seperti tadi disampaikan juga oleh Pak Yudi, kita membangun keluarga yang kokoh, jadi yang disiplin, yang mempunyai perencanaan. Karena tadi dari keluarga inilah akan tumbuh seperti apa tadi disampaikan oleh Pak Asisten 1, supaya disiplin untuk menghadapi kehidupan ke depan gitu. Dengan pemikiran-pemikiran, dengan perencanaan-perencanaan yang baik, harapan kita generasi khususnya di Jambi ini akan muncul generasi emas di tahun 2040-2045. Baik. Kita tahu persis bahwa membangun manusia ini tidak bisa 10-20 tahun. Panjang gitu. Jadi kalau kita tidak mulai dari sekarang, generasi kita akan putus 20 tahun ke depan. Ya. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, mengkampanyekan baby boom jangan sampai terjadi, 20 tahun berakibat kepada generasi kita. Kalau ini akan terjadi terus, kapan? Sekarang kita sudah 75 tahun, 76 tahun mungkin kita merdeka, kita masih seperti ini gitu. Harapan kita kan, kalau kita coba lihat Singapura hanya 45 juta dia punya penduduk bisa menguasai dunia. Nah harapan kita inilah kita bisa lakukan untuk generasi-generasi kita. Kenapa BKKBN sekarang berubah? Jadi logonya pun lambang cinta. Jadi artinya dengan cinta harus merencanakan itu. Jangan sampai hanya nafsu. Harusnya ada perencanaan tadi. Tadi disampaikan oleh Pak Dokter, oleh Pak Asisten. Bagaimana generasi-generasi kita ke depannya kita memberikan pemahaman-pemahaman tauladan kita kepada mereka supaya mereka bisa mempunyai perencanaan, baik itu perencanaan pribadi mereka, supaya mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Dengan kedisiplinan tinggi, harapan kita mempunyai generasi yang baik. Amin. Itu, Bang. Baik, terima kasih Pak Mukhtar. Baik, saya ke Pak Erlambang nih terlebih dahulu nih Pak Erlambang, selaku ketua PKMI ini, sebenarnya selama ini apa untuk PKMI wilayah Jambi ya Pak ya? Apa yang dukungan kalau kita berbicara tadi kerjasama dan dukungan ini, kalau dari PKMI sih dukungan apa yang diberikan khususnya dalam pelayanan KB selama ini? Sebenarnya PKMI itu anggotanya banyak, mulai dari spesialis obgyn, ada urologi, spesialis urologi yang dari Dr. Ariansa, ada bidan, stakeholder, ID dan stakeholder yang lain, banyak sekali. Jadi PKMI ini sebenarnya adalah semacam ujung tombaknya lah dalam membantu bagaimana ya tentu dari program-program yang kita jalankan, terutama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ber-KB secara medsos dengan pelayanan di tingkat dasar dengan kawan-kawan dari bidan, dari teman-teman dari spesialis, dan juga memberikan yang penting bagaimana pentingnya merencanakan suatu keluarga yang hebat. Tadi saya tertarik dengan ucapan Pak Mukhtar, di dalam ilmu akademik itu atau ilmu kebidanan terutama, bagaimana kita menciptakan well baby buying. Artinya bagaimana menciptakan anak pintar dan cerdas.
tidak perlu banyak anak, tapi dia pintar dan cerdas, yaitu well baby bang. Di dalam itu, dalam perencanaan yang tadi diungkapkan oleh Pak Mukhtar dengan Pak Asisten, itu sebenarnya adalah motivasi dan bagaimana kita merencanakan. Bagaimana merencanakan, memberi edukasi, memotivasi sehingga yang kita harapkan dari kehamilan itu adalah betul-betul generasi yang tadi yang disebutkan oleh Pak Mukhtar, generasi yang betul-betul tidak kalah dengan negara lain. Jadi bukan berarti anak banyak itu ya mungkin dalam pepatah orang tua anak banyak-banyak rezeki itu mungkin di luar konteks. Tapi artinya well baby bang ini itu dalam buku-buku yang dari barat, dia sebenarnya coba kita perhatikan. Orang-orang yang di luar itu mungkin hanya 2, 1 kadang, tapi dia betul-betul bagus, betul-betul direncanakan. Nah artinya yang tadi misalnya kebutuhan, ya kebutuhan intake makanan, nutrisi makanan, apalagi sekarang penelitian mengatakan mikronutrien makanan yang satu zat misalnya zinc, Mg, kalsium, apalagi dari kelapa, kan ada pepatah bilang jamur kelapa, dan kelapa itu adalah kalium. Jadi itu yang tugas kami sebenarnya dari PKMI, mengedukasi ke masyarakat sehingga masyarakat tahu benar apa itu satu kehamilan dan apa yang pentingnya untuk kehamilan, terutama tentu mikronutrien. Ini sekarang penelitian di barat, penelitian di Indonesia sudah jalan, itu bagaimana kita memberikan mikronutrien. Artinya makanan yang betul-betul yang dikandung di dalam kita sendiri, di daerah kita sendiri. Di Jambi ini sangat banyak. Saya pernah bercerita tentang tumbuhan di Jambi ini adalah sampai 1 juta model. Coba kita lihat, itu adalah makanan mikronutrien yang adalah untuk pertumbuhan dan mendukung edukasi ke masyarakat sehingga perencanaan kehamilan ya betul-betul sangat terrealisasi yang apa dikatakan oleh Pak Mukhtar. Nah, anak 2 itu kan berarti kita membatasi. Artinya apa? Anak 1, anak 2 artinya dia bisa memberikan kontribusi. Artinya kalau banyak juga ya kita enggak tahu nih kan zaman nenek saya dulu 12 anaknya kan. Nah, sekarang bagaimana yang tadi saya bilang well baby bang tadi itu adalah yang terpenting dalam perencanaan dan mengedukasi kepada masyarakat. Sehingga apa yang kita harapkan yang tadi tumbuh kembang anak, pertumbuhan anak bahkan sampai dia sekolah itu betul-betul terencana. Nah, jadi berbahaya sekali kalau memang nanti ada suatu program yang tadi dia bilang yang kami nanti diinginkan. Nah, itu yang kita harapkan. Tentu kita selalu mengkolaborasi baik itu kepada BKBN dari Pak Asisten, dari Pemda, dari stakeholder, teman-teman sejawat, bidan, perawat, rumah sakit, Polendes, itu betul-betul kita mengedukasi. Nah, itulah mungkin harapan kami sebagai ketua, berharap program-program yang ada, ya sebenarnya tidak program HADA yang akan digelontorkan oleh BKBN, kita juga punya program tersendiri, yaitu bagaimana menciptakan pertumbuhan perencanaan anak berkembang dengan maksimal di dalam rahimnya. Mungkin itu kata kuncinya. Baik, Pak Erlambang, Pak Fani, kita rehat sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, untuk Jambi akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi, Dr. Handes Haji Fakhrori Umar M.Hum. Wabah COVID-19 melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Keluarga adalah kunci. Keluarga adalah awal sebuah kebahagiaan. Ayo putus mata rantai corona dari keluarga kita. Keluarga yang melakukan perencanaan kehidupan berkeluarga dengan baik dan menerapkan asih, asuh sebagai cerminan 8 fungsi keluarga. Selamat Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020. BKKBN baru dengan cara baru dan semangat baru hadir di dalam keluargamu, keluarga hebat terencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa, masih bersama kami dalam program Acara Untukmu Jambi, sebuah program acara yang kami dedikasikan bagi masyarakat Provinsi Jambi. Pemirsa, kita masuk ke segmen terakhir. Kita sama-sama mendengarkan closing statement dari ketiga narasumber kita. Kesempatan pertama, kami persilakan kepada Pak Mukhtar Bakti. Pak Mukhtar. Baik, terima kasih banyak, Bang. Ya, silakan Pak Mukhtar, Para mungkin pemirsa. closing statement-nya. Ya, secara singkat. Baik. Yang jelas sekarang BKKBN berubah. Dengan cara baru, kita usahakan Pak mulai jadi program KB itu cara siklus dari kehidupan. Ya. Sampai bahwa kita harus kehidupan, jadi mulai merencanakan bagaimana merencanakan punya anak, bagaimana anak didik dengan asupan gizi cukup. Karena kalau ada terjadi hamil yang tidak diinginkan, itulah yang mengakibatkan dengan stunting. Jadi kalau ada hamil yang tidak diinginkan, harapan kita ini jangan terjadi. Tapi kalau ini terjadi karena itu akan berakibat kepada stunting. Kalau ini stunting terjadi di negara kita, apalagi di Jambi, itu akan tadi sudah saya sampaikan akan memutus rantai apa yang kita usahakan untuk begitu. Dengan kita merencanakan segala sesuatunya pasti akan dan kita bisa berkolaborasi, semua kita bisa bersatu untuk menuju generasi emas ke depan ini. Mungkin itu, Abang. Baik, Pak Mukhtar Bakti, SHMH, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Terima kasih Pak, sehat dan sukses selalu. Baik, saya lanjutkan mungkin ke Pak Fani, mungkin untuk closing statement seperti apa Pak? Terima kasih. Mari kita wujudkan ya keluarga kita, ya masyarakat Jambi ini, mari kita wujudkan keluarga kita, keluarga yang sehat, keluarga yang kuat, sehingga kelak nantinya menjadi generasi yang kuat pada masa-masa yang akan datang. Dan kita putus bersama mata rantai perkembangan COVID-19 ini, nah sehingga kita kembali dapat hidup normal, ya sebagaimana nikmatnya hidup yang kita rasakan pada masa-masa sebelumnya. Ya. Baik. Silakan Pak Erlambang. Ya, terima kasih. Perencanaan suatu kehamilan atau pengen hamil di era pandemi, kita ada istilah sebenarnya yang untuk masyarakat kita simak bersama, yaitu baby well-being, artinya adalah bagaimana membuat anak itu, kehamilan itu betul tumbuh berkembang dengan intelijensi yang tinggi. Semuanya tentu kita berharap BKKBN ini sudah jalan yang benar, memberikan kerjasama dengan stakeholder yang ada terutama di Provinsi Jambi. Kita berharap teman-teman semua dari stakeholder yang telah membantu, saya ucapkan terima kasih. Bagaimana kita mengupayakan generasi yang betul-betul berencana, generasi yang betul-betul melihat bahwa perkembangan dari suatu kehamilan itu harus maksimal, sehingga harapannya adalah bagaimana menciptakan generasi yang mumpuni, generasi yang berakhlak, generasi yang selalu mengabdi kepada nusa bangsa dan agama, sehingga harapan saya sebagai ketua perkumpulan kontrasepsi itu terrealisasi dengan harapan Jambi sehat sejahtera. Baik, terima kasih Bapak Dr. Herlambang SPOG, Ketua PKMI Wilayah Jambi, dan Bapak Dr. Andos Haji Atpani Saharudin, Asisten 1 Sekretariat Provinsi Jambi, dan tadi Pak Mukhtar Bakti SHMH, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Selamat Harganas ke-27 Pak, semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk BKKBN Provinsi Jambi. Baik pemirsa, demikian dialog kita pada sore hari ini. Saya Citra Darminto mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.